Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya sihir. Maka yang pertama kita akan terangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Di situ banyak diterangkan tentang sihir. Yang kedua firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-17. Di sini Allah mengatakan faman ajlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba au kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 81 dan 82. Di sana Allah terangkan, maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, dan Allah mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Berikutnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 77 dan juga firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, juga firman Allah dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 yang kita ini sudah hafal semua ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan pada buhul-buhul pada saat membacakan mantra. Juga dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Kemudian kami kehilangan beliau sehingga kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan perbukitan. Lalu kami katakan beliau telah dibawa terbang atau dibunuh, sehingga kami bermalam dengan malam yang tidak menyenangkan di tempatnya itu bersama satu kaum. Pada pagi harinya kami bangun dan ternyata beliau datang dari arah Gua Hira. Maka kami katakan, wahai Rasulullah, kami telah kehilangan engkau. Lalu kami mencarimu tetapi kami tidak mendapatkan dirimu, sehingga kami bermalam dengan malam yang tidak menyenangkan bersama satu kaum di sana. Maka beliau bersabda, atani du'iyul jin wajahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Aku telah didatangi utusan dari jin, lalu aku pergi bersamanya dan selanjutnya aku bacakan Al-Qur'an kepada mereka. Lebih lanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama kami, lalu beliau memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka pun jin bertanya kepada beliau tentang perbekalan makanan. Maka beliau bersabda, bagi kami setiap tulang yang disebutkan padanya nama Allah pada saat menyembelihnya atau memasaknya, tulang-tulang itu jatuh ke tangan kalian lebih baik dari daging, dan setiap kotoran hewan adalah makanan bagi binatang kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka janganlah kalian beristinja dengan kedua benda tersebut, dengan tulang dan kotoran, karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan
ini yang menerangkan adanya sihir dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis yang membahas masalah ini cukup banyak dan hal itu sudah cukup memadai yang telah kita terangkan tadi, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan adanya sihir. Bahwa sihir itu memang betul-betul ada karena diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejelas-jelasnya. Kepada Allah kita mohon ampun dan mohon perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.